Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa jadinya kalau salah satu anggota keluarga kita ditangkap dan dipenjarakan? Tentu kita siap menerima tatapan sinis dari tetangga, warga sekitar, bahkan umat. Tentu kita siap dibicarakan orang entah di belakang maupun juga di depan kita. Bisa saja kita dibilang anak penjahat, atau kalau kita orang tua, kita sudah membesarkan seorang penjahat. Pengalaman itulah yang dialami oleh Bunda Maria. Dia ikut menderita bersama dengan Yesus yang menderita ketika dia melihat anaknya tergantung di atas kayu salib, tetapi juga menderita dengan segala caci maki dari banyak orang. Hal yang luar biasa bahwa Bunda Maria tidak pergi meninggalkan Yesus seorang diri. Benar bahwa dia ikut menderita, tetapi dia sama sekali tidak malu, dia sama sekali tidak takut. Saya kira bukan karena dia nekat, tetapi dia bertindak selayaknya seorang ibu terhadap anaknya. Sebagaimana seorang ibu yang mengakui bahwa anak ini adalah darah dagingku. Bahkan lebih dari itu, adalah anggota keluargaku sendiri. Sungguh sangat indah bahwa Yesus yang tergantung di atas kayu salib dalam nafas-nafas terakhirnya menyerahkan Maria kepada Yohanes, kepada murid yang dikasihinya. Yohanes menjadi lambang dari seluruh gereja. Yohanes mewakili semua orang yang dikasihinya dan yang tentu mengasihi Yesus. Sehingga ketika Yesus menyatakan kepada Yohanes, "Inilah ibumu," itu berarti bahwa Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu dari semua orang beriman, ibu dari seluruh gereja. Dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 27 disebutkan bahwa murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Mungkin secara fisik berarti bahwa Maria disambut di dalam bangunan rumah dari Yohanes, tetapi saya kira juga berarti secara spiritual bahwa Maria disambut sebagai ibu di dalam gereja, di dalam himpunan murid Yesus, di dalam himpunan orang yang percaya. Dan sebagaimana Maria menjadi pribadi yang mendampingi Yesus, menjaga dan memelihara dia, ada bersama-sama dengan dia, bahkan juga yang belajar dari dia, hadir bersama-sama dengan dia, bahkan dalam situasi yang paling mengerikan. Begitu juga saya kira Maria bagi kita. Dia adalah pribadi yang sungguh sayang akan kita, mendampingi dan memelihara kita, juga menghendaki kita untuk mengenal Yesus, mencintai Yesus, melayani dia, ada bersama-sama dengan dia dalam segala peristiwa kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mendiang Paus Fransiskus pernah bicara tentang situasi yatim piatu rohani, spiritual orphanhood. Itu adalah situasi di mana entah kita punya orang tua atau tidak, tetapi secara spiritual atau secara rohani, kita merasa sendiri, ditinggalkan, merasa tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Atau mungkin juga terkadang kita merasa tidak layak, atau tidak pantas dicintai, atau tidak ada siapapun yang bisa melindungi, menolong kita. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kita bukan yatim piatu rohani. Kita punya ibu, yakni Bunda Maria. Sebagaimana Maria memiliki cinta keibuan atas Yesus, cinta yang personal, cinta tanpa pamrih, begitu juga Maria menjadi hadiah, menjadi berkat dari Yesus untuk kita, agar kita bisa mengenal cinta keibuan Maria. Sebagai Maria menjaga, mendampingi Yesus, kita juga dijaga dan didampingi agar semakin dekat dengan Yesus. Kita sangat yakin bahwa Maria selalu mendoakan kita di dalam setiap kesulitan dan tantangan hidup yang kita alami. Sebagaimana Maria menjadi ibu bagi seluruh gereja,
Saya kira Yesus memberkati kita dengan keyakinan bahwa kita punya keluarga. Selain keluarga biologis, kita punya keluarga spiritual, yakni himpunan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Yesus. Murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Marilah kita juga menerima Maria di dalam rumah kita sebagai berkat, sebagai pemberian Yesus untuk kita yang sungguh mencintai Dia dan mau terhimpun di dalam keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.